Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman, tempat terbaik untuk menuntut ilmu agama, tempat yang paling terhormat, tempat yang paling mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan masjid, keutamaan yang disebutkan tentang masjid tidak pernah bisa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid. Mereka duduknya di masjid, mereka mendengarkan ayat-ayat Allahnya di masjid, mereka belajar Al-Quran dan As-Sunnah di masjid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti turun sakinah di tengah-tengah mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah di masjid, di masjid. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat-malaikat Allah menyebut-nyebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempat yang terbaik untuk belajar ilmu agama adalah di masjid. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh atau dari jalur sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, di mana beliau mengatakan, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau baca hadis jemaah, Nabi mendoakan orang yang membaca hadis itu dengan cahaya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah berikan cahaya kepada orang yang senang, suka membaca hadisku. Kita harus ada kecintaan kepada hadis. Dulu sebagian para ulama terdahulu mereka dicela karena mereka lebih senang membaca kitabnya Abu Hanifah daripada membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tercela di masa dulu, Pak. Mereka sibuk baca kitab ulama,
tapi mereka tinggalkan Al-Quran dan membaca hadis. Itu dicela di masa lampau. Dan disebutkan di sini ya, bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala menulis keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan semuanya kepada kalian. Perhatikan di sini bagaimana jelasnya agama kita ini, jemaah. Allah menulis kebaikan-kebaikan dan Allah tulis keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan semua itu. Orang yang hatinya memang tujuannya mencari kebenaran, dia akan mendapatkan kebenaran itu. Hati manusia, kalau dia memang tujuannya mencari kebenaran, dia dapat kebenaran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis yang hampir dituliskan di seluruh kitab-kitabnya para ulama yang berkaitan dengan masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Hati yang niatnya mencari kebenaran akan terang sama dia kebenaran. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tidak ada yang abu-abu dalam agama ini, Pak. Makanya seorang ketika dia belajar ilmu agama, tujuannya lurus, dia akan mendapatkan Islam ini seperti apa yang Nabi sabdakan. Nabi mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kalian, ala mithli bayda, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih, terang, jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Makanya orang-orang yang mereka selalu merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah akan terang bagi mereka sebuah kebenaran. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatun kamilah. Lihat bagaimana di sini agungnya niat, agungnya amalan hati. Ini kita bicara masalah hati, jemaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, ham ini bukan sekedar niat, niat yang disertai dengan tekad. Berniat benar-benar ingin berangkat haji misalnya, tekadnya kuat, dia ikhtiar nabung, dia ikhtiar dan seterusnya. Makanya hamma di sini adalah tekad yang benar-benar kuat. Barang siapa yang benar-benar bertekad kuat, kemudian dia belum mengerjakannya, nanti kita akan jelaskan ada beberapa uzur di mana seorang tidak jadi mengerjakan sebuah ketaatan. Katabaha Allah indahu hasanatun kamilah. Allah catatkan baginya kebaikan itu sempurna. Allah menghargai tekad, kejujuran niat. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanat. Dan barang siapa yang mengerjakannya, dia bertekad kemudian dia kerjakan tekadnya tersebut, maka Allah catatkan baginya 10
lipat kebaikan, 10 pahala sampai 700 kali lipat ila ad'afin katsirah, atau dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Jadi orang kalau sudah bertekad nggak jadi dia mengerjakan, mungkin karena sebab uzur syar'i, ada satu hal yang membuat dia nggak jadi mengerjakan. Niatnya dihitung kebaikan sempurna oleh Allah. Dan siapa yang kemudian mengerjakan tekadnya, kebaikannya, Allah lipat gandakan menjadi 10, bahkan bisa sampai 700, bahkan bisa berlipat-lipat dari itu. Tapi dia awali dari niat yang jujur, Pak. Makanya rugi orang kalau dia berjalan di atas ibadah tapi nggak jujur, rugi, Pak. Dakwah tapi nggak jujur, wallah rugi, Pak. Dakwah tujuannya nyari fulus, rugi atau tidak? Rugi. Orang menuntut ilmu tujuannya dunia, rugi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita 3 orang yang dibakar dalam api neraka itu bukan tidak beramal, jemaah. Semuanya beramal mereka. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Hatinya busuk, hatinya rusak. Yang satu menghafal Quran, yang satu menjadi alim, yang satu dermawan, yang satu jari pemberani. Bukan mereka tidak beramal. Dilempar semua ke neraka, Pak. Kenapa? Bermasalah di niat. Maka dalam Islam ini, perbuatan-perbuatan yang bisa membuat niat orang rusak dilarang. Perbuatan-perbuatan yang condong nanti membuat manusia niatnya rusak dilarang. Dan Nabi sebutkan, ya. Contoh, ya. Ketika seorang belajar ilmu agama untuk dunia, langsung Nabi tegaskan dalilnya jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang belajar agama yang seharusnya niatnya untuk mengharapkan wajah Allah, tapi belajarnya untuk hebat-hebatan, belajarnya keren-kerenan, belajarnya untuk dunia, jadi panitia kajian ngumpulin fulus, buat MT nyari keuntungan, apa semua ini, Pak? Ini semua niat-niat yang bisa menjatuhkan orang kepada niat yang buruk. Kita harus perhatikan niat kita. Kita tidak masuk kepada hati manusia, tidak. Tapi kita berbicara potensi orang jatuh kepada niat dunia, hati-hati. Karena yang dibakar di neraka bukan orang yang tidak sholat saja. Yang dibakar di neraka orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang berdakwah siang malam. Allah lempar ke neraka karena satu sebab. Ketika Allah tanyakan, kenapa engkau dakwah? Kenapa engkau baca Quran? Di dunia dia berdusta, di akhirat ketika ditanya dia pun berdusta. Kata dia, qara'tu fika ya Rabb. Aku baca Quran, aku berdakwah, aku belajar karenamu ya Rabb. Kata sebagian para ulama, keburukan seseorang di dunia, di akhirat ditampakkan sama Allah. Di dunia dia dusta niatnya, di akhirat pun dia berdusta. Apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau belajar agama supaya dikatakan seorang alim. Liyasrifa wujuhun nas. Atau engkau belajar agama, engkau dakwah supaya terkenal, supaya viral, keren-kerenan. Ada nggak dakwah kayak gitu, Pak? Rusak, Pak. Berlagak seperti gayanya ahlul bid'ah. Mengerikan. Antum tahu, dulu ada kitab namanya La Tahzan. Penulisnya siapa?
Aid Al-Qarni. Ini kitab ditahdzir sama ulama, Pak. Kenapa? Mungkin niatnya baik penulisnya, tapi metode dalam menyampaikan tidak sesuai sunnah, ditahdzir itu kitab. Saya ingat tahun 2008, 2007 sampai 2010, itu saya masih nyantri di pondok, jemaah. Saya ketemu dengan sebagian guru-guru kita yang sekarang ya ada ya, Ustaz Nizar, guru-guru kita, Ustaz Rizal, hafizahullah ta'ala. Ya. Itu ketika kita mondok dulu, itu buku ditangkap, Pak. Itu buku kalau dibaca sama santri dilarang. Antum bacanya nangis ya atau tidak? Kenapa? Metode dalam menyampaikan tidak sesuai dengan metode salaf. Dan ternyata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, beliau sudah menukilkan tentang tahdziran ulama-ulama terdahulu kepada kitab-kitab yang sifatnya itu seperti tafahum, apa maksudnya? Misalnya bayangkan. Jadi ada orang ceramah, metodenya itu bukan Quran Sunnah. Bayangkan kalau seandainya engkau bertemu dengan malaikat maut. Bayangkan kalau kakimu gaya penulisan kayak gini ditahdzir oleh ulama salaf terdahulu, Pak. Kenapa? Karena lama-lama kayak motivator. Paham atau tidak maksudnya? Bukan Quran Sunnah yang dihadirkan. Bayangkan engkau sendirian di alam barzakh. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Niat baik saja, tata caranya salah, nggak bisa. Sama juga seperti kita menuntut ilmu, berdakwah. Niat baik tidak bisa. Harus ditambahkan dengan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi ketika seorang berniat baik, kemudian dia mengamalkan. Kalau dia tidak jadi mengerjakan, niatnya dihitung sempurna. Kalau dia kemudian mengerjakan, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sekarang kita lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatun kamilah. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatun kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atun wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia berniat melakukan keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah tulis baginya satu keburukan. Lihat bagaimana rahmat Allah kepada kita. Seorang kalau berniat keburukan, kemudian ya, dia kerjakan keburukan itu, maka satu dihitung oleh Allah keburukan itu. Namun nanti ada beberapa penjelasan di sini. Bisa jadi seorang dia berniat buruk, walaupun dia tidak jadi mengerjakan, niat buruknya menetap di hati, dia bisa terhitung sebagai orang yang melakukan dosa itu. Contoh dalilnya apa jemaah? Apa? Nggak jadi. Masya Allah, sahih. Ya. Ini sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ya. Jadi saya ingin mengatakan, kalau kita ada niat buruk, kalau hanya besitan hati ini nggak dinilai sebagai dosa. Kita beristighfar, astagfirullah, ini nggak dinilai dosa. Tapi kalau besitan itu terus menetap di hati, nah di situ nanti ada konsekuensinya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakrah Nufail ibn Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzal talqal musliman bisayfihima." Apabila dua orang Islam bertengkar dengan pedang-pedang mereka,
fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan dibunuh dalam api neraka. Yang membunuh dalam neraka, yang dibunuh dalam neraka. Kemudian faqultu ya Rasulullah hadzal qatil, ya Rasulullah ini kalau membunuh masuk neraka, kami faham. Wajar masuk neraka, dia membunuh. Tapi kata sahabat ini, fama balul maktul. Bagaimana dengan orang yang dibunuh kok masuk neraka juga? Kan dia korbannya, kan gitulah. Ini kan korbannya. Kok masuk neraka juga? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sini jemaah perhatikan. Nabi berbicara tentang tekad hati. Nabi nggak berbicara tentang masalah perbuatan, tekad Nabi bicara. Kata Nabi, innahu kana harisan. Harisan ini semangat dia. Ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh ini sebenarnya dia juga punya semangat dan tekad untuk membunuh saudaranya ini. Cuman kurang canggih main pedangnya jemaah. Jadi mati duluan. Nah kondisi kayak gini berarti sama-sama masuk neraka. Maka Al-Imam An-Nawawi, ya, kalau kita baca syarah sebagian kitab Riyadhus Shalihin di antara Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan kalau ada orang berniat melakukan keburukan kemudian tidak jadi mengerjakan karena Allah, dapat pahala sempurna, Pak. Bayangkan, Pak. Berniat nih melakukan keburukan, gak jadinya karena Allah, dapat kebaikan pahala sempurna. Tapi kalau orang berniat melakukan dosa, gak jadinya karena dunia, maka di sini dilihat ketetapan tekad niatnya. Sama kayak hadis tadi. Kalau niat dia melakukan keburukan itu benar-benar niat, konsekuensinya dia sama seperti orang yang melakukan dosa itu. Kayak tadi, mau maling motor, ternyata kunci T-nya tinggal misalnya. Mau maling ini nggak jadi karena takut ketahuan. Dia tetap dinilai melakukan dosa tersebut. Di antara dalil yang menguatkan masalah ini, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan, ya, oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan ini hadis yang sahih, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang 4 jenis manusia. Jadi di dunia ini, Pak, hanya 4 golongan orang. Nah, kita tinggal pilih kita yang mana. Ini juga berkaitan dengan masalah niat. Kata Nabi, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini hanyalah untuk 4 golongan. Nabi menggunakan kalimat innama, itu maknanya hanyalah. Di dunia ini cuma 4 orang golongan di dunia, nggak ada yang kelima. Seakan-akan seperti itu. Nabi yufidul hasar di sini, ya, menunjukkan pembatasan. Apa kata Nabi? Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Ini golongan yang paling istimewa nih, Pak. Golongan yang pertama kata Nabi, razaqahullahu malan. Allah berikan dia rezeki, malan wa ilman. Harta dan ilmu. Allah menyebutkan rezeki, berarti ilmu juga rezeki. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain ente duduk dari maghrib sampai isya di masjid? Mending di warung jualan, dapat rezeki. Ini nggak ngerti dia dengan rezeki, Pak. Nggak ngerti dia dengan rezeki. Orang dapat ilmu itu rezeki. Bahkan ilmu itu lebih berharga daripada harta, Pak. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya,
Beliau wafat di daerah Samarkand ya, daerah yang sangat jauh dari pemukiman, wafat sendirian di sana, Pak. Imam Al-Bukhari, berapa tahun beliau tulis kitab Sahihnya itu berapa tahun? Ada yang tahu nggak jemaah? Beliau tulis kitab Sahih itu berapa lama? 16 tahun, Pak. Satu hari beliau pernah diundang oleh penguasa di masa itu untuk membacakan kitabnya ini kepada anak-anak penguasa. Bahasa kita, diundang sama orang kaya. Ini penguasa, Pak, beda lagi, lebih tinggi lagi. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah? Kalau engkau ingin mendengarkan hadis, datanglah ke masjidku, kata Bukhari. Datang ke masjid. Atau ada sesuatu yang ingin kau tanyakan, datanglah ke rumahku. Ini penguasa, Pak. Kata para ulama, Bukhari rahimahullah, dia tidak ingin menjatuhkan kehormatan kitab Sahihnya itu. Yang 16 tahun dia tulis, kemudian tiba-tiba datang orang pejabat, ayo baca-baca sini Sahih Bukhari. Gak mau dia, Pak. Disuruh ke masjid dia belajar, Pak. Ini fi'lu salaf. Ini fi'lu salaf. Dan inilah sebab awalnya, maksudnya sebab di antara sebab antara Bukhari dengan penguasa mulai ada sesuatu. Sampai akhirnya Bukhari difitnah keluar dari negerinya. Ini fi'lu salaf, Pak. Bisa aja Bukhari mengkhususkan majlis, bisa atau tidak? Bisa. Oh, ini majlis penguasa. Oh, ini majlisnya orang-orang punya fulus. Kita ini nggak boleh diam dengan kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat. Nggak ada orang belajar kemudian dibedakan gara-gara harta. Oh, mentang-mentang dia orang kaya, udah dia punya majelis sendiri. Nggak ada salaf seperti itu, Pak. Kecuali salaf versi dia ada. Kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam masalah ini, Pak. Semakin tren, kajian bayar, tren, Pak. Jadi tren, jadi biasa. Jadi biasa. Membiasakan kajian berbayar itu juga masalah itu. Itu jadi masalah, Pak. Makanya ini perlu kita perhatikan ya. Niat orang yang berdakwah, niat orang yang menjalankan generasi dakwah, masing-masing harus luruskan niat dia. Apa kata Abu Aliyah, "Alim majjanan kama ulimta majjanan." Ajarkan ilmu gratis sebagaimana ente dapat ilmu gratis. Ada sebagian dai pura-pura tidak tahu. Oh, kalau gitu sekolah gratis. Ini kias ma'al farik, Pak. Tahu kias ma'al farik? Ini kias yang nggak cocok. Dengan gaya-gaya kayak gini muncul sebagian dai terang-terangan mentarif. Wallah, saya langsung dengar dan saya langsung lihat. Apa begitu dakwah salafiyah itu, Pak? Ada seorang dai dari Sumatera, ya. Ya, semoga Allah kasih hidayah dan petunjuk ya. Dia mau ngisi di salah satu masjid ya, di Jakarta Timur. Kebetulan masjid ini saya diamanakan sebagai pembinanya. Masjid yang berjalan di situ sunnah, alhamdulillah ya. Ini ustadz mau diundang, kata ustadznya langsung main tembak aja, Pak. Cet. Masuk rekening 2 juta. Kalau ente mau transportasi 2 juta. Subhanallah, Pak. Dulu kita mencela dai-dai artis karena mentarif, ya atau tidak? Oh, 50 juta mereka sekali pengajian. Sekarang kita nggak boleh diam, mentang-mentang sama-sama sunnah kita diam. Oh enggak, Pak. Loyalitas di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kalau teman kita salah kita pura-pura nggak tahu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini mentarif atau tidak? Anda tanya sama antum, mentarif atau tidak? Anda mau ngisi tapi 2 juta.
Tarif atau tidak Pak? Tarif. Seandainya dia tidak ngomong, kemudian diberikan sesuatu hadiah kepada dia, itu jauh lebih terhormat. Jadi saya berbicara di sini ya, supaya setiap orang jangan jadikan amal-amal akhirat yang besar itu hanya untuk sesuatu yang kecil dari dunia. Seorang ya, ketika dia dapat rezeki, harta dan ilmu, apa kata Allah? Kemudian apa? Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Kemudian dia bertakwa sama Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dia sering menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia sangat tahu dengan haknya Allah. Kata Nabi, ini golongan pertama yang paling afdol. Fulus banyak, ilmu banyak, dipakai dalam ketakwaan. Wah ini jarang ini Pak. Jarang atau tidak? Jarang. Berarti ini versi ulama. Ilmunya banyak, hartanya banyak. Ulama yang seperti ini ada tapi tidak banyak. Di antara seperti Al-Imam Abu Hanifah. Kaya atau tidak? Kaya Pak. Kayanya dari mana? Dari mana kayanya? Coba jawab, dari mana kayanya? Dagang. Bukan setiap mengisi dia nyuruh orang bayar, nggak ada Pak. Ulama dulu terhormat, mereka dagang. Syekh Al-Mujaddid, Muhaddisul Asr, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ulama ilmunya besar, tidak kaya. Tapi apa? Beliau mencari nafkah dengan reparasi jam. Awalnya beliau sempat mencoba mencari tukang kayu, tapi beliau tidak mampu, akhir pindah ke reparasi jam. Syekh Albani itu wafat tahun 1999. Enggak jauh dari kita. Syekh Masyhur Al-Salman ya, masih hidup sekarang, ulama Yordan. Ini murid seniornya Syekh Albani. Beliau pernah disuruh sama Syekh Albani mencari kitab silsilah hadis yang jilid kelima. Disuruh Syekh Masyhur, tolong carikan kitab silsilah hadis yang kelima. Dicari sama beliau di kantong-kantong, di tempat-tempatnya Syekh Albani. Ternyata ketika dia lihat kitab silsilah hadis, saya lupa sahih atau dhaifah, yang penting kitabnya Syekh Albani, silsilatul hadis, silsilah hadis, dilihat kitabnya jilid 5, Syekh Masyhur Al-Salman nangis Pak. Nangis beliau. Kata Syekh Albani, kenapa engkau nangis? Syekh Masyhur hanya diam saja dia. Kemudian Syekh Albani bercerita, ternyata jilid kelima itu, ya, itu diambil dari kertas-kertas koran, kertas-kertas bekas gula, bekas gandum. Di situ Syekh Albani tulis hadisnya Pak. Yang ingin saya katakan, Syekh Albani tidak minta-minta sama orang. Padahal jasanya jelas, ya atau tidak? Jasanya jelas Syekh Albani, tapi beliau nggak minta sama orang, Pak. Sampai beliau mengatakan, aku punya kertas-kertas bekas, mungkin dari bekas gula, bekas gandum-gandum dikumpulkan, kemudian kertas itu tidak ada garisnya, dan aku nggak mampu beli kertas, maka aku ambil benang, kemudian aku celupkan ke dalam tinta, kemudian aku letakkan di kertas-kertas tersebut agar ada garisnya. Ambil tinta, letakkan. Ambil tinta, gariskan. Begitu ulama dulu Pak, mendidik kita untuk mandiri tegak di atas iman dan tauhid. Tidak bermudah-mudahan mereka. Bisa nggak si Albani bilang, saya butuh nih, bisa nggak? Bisa. Tapi beliau enggak. Nah, kembali kepada yang tadi, Abu Hanifah dia punya harta, dia punya ilmu. Ini satu contoh ulama. Juga ada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak disebutkan dalam kisah beliau, beliau pernah menghajikan satu kampung dia, dihajikan semua. Setelah pulang, ternyata rumah mereka direnovasi sama Ibnul Mubarak. Ulama yang kaya raya. Ini kedudukan yang
paling afdol. Kalau kita nggak bisa yang ini, kita ambil yang kedua lah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyati. Seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, wa lam yarzuqhu malan, tapi tidak Allah berikan dia rezeki harta. Dan dia dengan kejujuran niatnya mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa." Kata orang yang berilmu ini tapi enggak punya harta, seandainya aku punya harta seperti si fulan yang pertama tadi, golongan yang pertama, aku akan beramal seperti amalnya si fulan. Kedudukan niat, Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ajruhuma sawa. Pahala keduanya sama, Pak. Kita kere, tapi ilmu kita ada. Terus kita berniat, ya Allah, seandainya saya kaya kayak fulan, saya akan pakai harta saya dalam ketaatan. Dapat kita pahala yang sama, Pak. Kita nggak berbuat, tapi niat. Maka jangan main-main dengan niat, jangan main-main. Bahkan dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, niat itu bisa membuat orang murtad walau perbuatannya muslim. Contohnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara pembatal keislaman apa? Seorang yang dia ragu dengan syariat Allah atau menganggap ada syariat hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Contoh, ada seorang wanita, dia pakai jilbab. Dia pakai jilbab. Tapi dalam hatinya jilbab itu tidak wajib. Berarti dia apa? Merubah hukum Allah. Ini status dia bisa berubah, Pak. Contoh, ada seorang laki-laki, dia berzina. Tapi dalam hatinya, saya melakukan dosa besar. Dia muslim atau tidak? Muslim, tapi dia fasik. Berbeda kasus, ada seorang laki-laki tidak berzina, tapi keyakinan di hatinya zina halal. Bisa murtad nggak dia, Pak? Murtad. Ada potensi dia murtad. Kenapa? Keyakinan. Dia mengganti sesuatu yang Allah haramkan, dia halalkan. Itu diantara pembatal keislaman. Jadi maksud saya, ya, begitu agungnya masalah niat. Ya. Maka rugi seorang ketika dia sudah berjalan di atas jalan akhirat, kemudian dia bermain-main dengan niatnya, Pak. Rugi, Pak. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahu Allahu malan. Seorang hamba yang Allah berikan dia rezeki, walam yarzuqhu ilman. Namun Allah tidak kasih dia ilmu. Jauh dari ilmu agama, tapi uangnya banyak. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah. Kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah dengan harta yang dia punya. Wala yasilu fihi rahimah. Mentang-mentang kaya dia enggak mau silaturahim. Ini perhatikan nih. Banyak orang-orang kaya sombong, Pak. Enggak mau silaturahim dengan kerabat-kerabatnya yang miskin. Ini disebutkan di antara kehinaan seorang, dia kaya tapi enggak mau silaturahim. Dia putuskan tali silaturahim. Merasa dia tidak butuh sama orang. Orang yang butuh sama saya. Ini potensi-potensi fitnah harta itu di situ, Pak. Abang sama adik bisa putus hubungannya. Gara-gara si abang kaya, si adiknya fakir misalnya. Si abang tidak merasa butuh dengan adiknya. Saya orang kaya, saya bisa apapun saya mau bisa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan yang ketiga ini hartanya banyak, tapi dia tidak bertakwa sama Allah dan dia tidak menyambung silaturahim, wala ya'lam
wala ya'mullahu fihi haqqa, dan dia tidak mengerti dengan hak Allah. Enggak ngerti dengan hak Allah. Fahadha bi akhbathil manazil. Akhbath, khabith. Ini adalah golongan yang paling rendah. Khabith. Golongan yang paling hina. Golongan yang paling kotor. Kaya, enggak punya ilmu agama, kemudian memakai kekayaan dalam maksiat. Ini golongan yang paling buruk di sisi Allah, Pak. Golongan yang keempat, ini yang paling tersiksa, ini yang keempat. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Ini hati-hati nih. Golongan yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Miskin harta, miskin ilmu. Kasihan, Pak. Sudahlah miskin harta, miskin ilmu. Apa kata dia? Fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi'amalin fulan fahuwa biniyatihi fawazruhuma sawa. Kata Nabi, orang yang keempat mengatakan, saya enggak punya duit, tapi kalau saya punya duit, saya mau maksiat kayak orang yang ketiga tadi. Orang yang ketiga ini maksiat, zina, zolimi orang, putuskan silaturahim misalnya. Dia punya angan-angan kayak orang ketiga tadi, Pak. Kata Nabi apa? Wa wuzruhuma sawa. Maka dosa keduanya sama. Sudahlah tidak mengerjakan maksiat itu, tapi gara-gara niatnya ingin melakukan, tekadnya kuat, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Maka kita memohon sama Allah, mudah-mudahan kalau Allah tidak berikan kita harta yang banyak, minimal kita di golongan yang kedua. Maka banyak-banyak kita berniat baik, Pak. Kita dengar ada fulan, teman kita kaya, dia soleh, Masya Allah, dia bangun masjid. Kita dengar beritanya, kita berniat, ya Allah, kalau saya punya fulus kayak fulan, saya bangun 3, ya Allah. Apa kata Nabi? Fa'ajruhuma sawa. Pahalanya sama. Tinggal niat, ya atau tidak? Cuman masalahnya, sedikit orang yang tajdidun niyah. Sedikit orang yang selalu memperbarui niatnya sedikit. Dalam sebuah kisah Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah keluar dari rumahnya. Ini lihat gimana ulama itu selalu perbarui niat. Dia keluar rumah, rahimahullah rahmatan wasi'ah, tiba-tiba ada orang memanggil beliau, wahai imam, ada saudara kita yang akan dimakamkan, mari kita hadiri jenazahnya. Ini orang kayak terburu-buru. Kata Imam Ahmad, mahlan, sebentar, berhenti dulu, kata Imam Ahmad. Kita perbarui niat kita dulu. Imam Ahmad berhenti sebentar, dia perbarui niatnya. Walau tidak diucapkan, tidak perlu diucapkan ya, tapi dalam hati. Baru beliau jalan, Pak. Subhanallah ya. Bagaimana pengaruh niat itu dalam kehidupan seorang muslim. Lihat lagi, Nabi pernah duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang yang badannya kekar. Dia pergi ke pasar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau kana fi sabilillah. Ya Rasulullah, seandainya orang yang badannya kekar ini, dia pakai jihad perang, lebih bermanfaat, kata para sahabat. Kata Nabi apa? Dia keluar dari rumahnya untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta. La kana fi sabilillah. Dia sedang berjihad di jalan Allah itu. Kalau dia keluar dari rumahnya, dia untuk menafkahi istri anak-anaknya yang masih kecil, la kana fi sabilillah. Sungguh dia sedang berjalan di jalannya Allah. Dia tidak perang tapi dapat pahala jihad. Gara-gara apa? Niat. Kitab Riyadhus Shalihin itu tebalnya segini, Pak. Kalau terjemahan segini. Mungkin kitab asli lebih tipis sedikit ya. Apa bab pertama, Pak? Niat. Niat yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah.
sebelum beliau jelaskan tentang fadilah-fadilah yang lain, sholat, zakat, keutamaan-keutamaan puasa, beliau mulai dari niat. Di sini kita gagal, ke depan gak ada gunanya. Gak ada gunanya, Pak. Makanya kita ini saling nasihat menasehati, ya. Bukan karena kebencian, bukan karena hasad, mudah-mudahan, tapi ini niat untuk saling tawasi bil haq, saling nasihat menasehati. Dulu Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau selalu berbicara tentang penyimpangan seseorang? Apa kata Imam Ahmad? Kalau saya diam dan engkau diam dan orang-orang yang tahu kebenaran juga diam, maka siapa yang akan membela sebuah kebenaran? Siapa yang akan mengenali al-haq? Itu kata Imam Ahmad rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Azan jemaah. Baik, setelah azan kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab atau ringkasan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, ya, saya akan bacakan beberapa, ya, ucapannya para ulama, ya, bagaimana semangat mereka dalam menyembunyikan amal-amal mereka. Amal-amal mereka. Disebutkan di antaranya, dahulu ada salah seorang ulama salaf, ya, Sufyan bin Uyainah, sebelumnya beliau pernah mengatakan begini. Sufyan bin Uyainah mengatakan yang terakhir kali hilang pada dirinya seorang mukmin adalah cinta popularitas dan suka menonjolkan diri. Jadi beliau mengatakan pada diri seorang mukmin dia belajar ilmu agama, dia bersihkan semua penyakit-penyakit hati, dia buang penyakit sombong, dia buang penyakit, ya semua jenis penyakit hati. Dia tinggal yang paling terakhir, yang tersisa itu adalah at-tasaddur, suka menonjolkan diri. Itu penyakit yang paling terakhir tersisa di dirinya para penuntut ilmu. Suka menonjolkan diri. Ini kita berusaha untuk menyembunyikan amal kita jemaah sekalian. Kalau perlu antum haji, antum berangkat aja. Udah berangkat aja antum. Nggak perlu pula seluruh kampung tahu, nggak perlu. Antum umrah berangkat aja. Nggak perlu orang tahu. Sampai disebutkan seandainya seorang dia sedang di kota Madinah, kemudian dia berjalan ke Masjid Nabawi, dari hotelnya ke Masjid Nabawi, tidak perlu orang tahu dia berjalan ke Masjid Nabawi. Menyembunyikan amal, Pak. Saking sulitnya amalan ini, makanya salah satu golongan yang Allah naungi di padang mahsyar siapa? Seorang yang bersedekah sembunyi. Rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Intinya dia sembunyi-sembunyi, Pak. Gak ada orang yang tahu. Makanya sifat-sifat yang seperti ini kita harus belajar dari para ulama-ulama terdahulu, Pak. Dulu sebagian ulama, ya, disebutkan dia pernah menangis, ya, ketika di dalam sholat. Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata ada orang yang tahu dia nangis. Maka dipanggil orang ini. Dan dia bermohon, ya fulan, tolong jangan sampaikan sama siapapun saya nangis. Begitu Pak ulama, Pak. Tolong bermohon dia. Saya mohon kepada engkau, jangan kasih tahu kalau saya ini pernah nangis. Dan dia ulama besar. Kita berusaha sedekah sembunyi-sembunyi. Kita berusaha jadi donatur sembunyi-sembunyi. Nggak mesti setiap kita flyer dakwah harus ada tulisannya tuh. Support by. Pernah baca nggak? Nggak mesti, Pak. Dan sekarang baru-baru sekarang aja. Dulu flyer kajian itu nggak ada lambang-lambang duniawi, itu nggak ada. Sekarang saya ngisi di Jakarta Selatan, kok banyak banget support by-nya nih.
Ini dakwah sambil mengenalkan usaha dia, Pak. Ya atau tidak? Flyer dakwah, terus ada merek rumah makan, merek ini, merek ini. Apa harus seperti itu? Walaupun saya tidak mengatakan dilarang, tidak. Tapi coba kita belajar. Kalau kita sedang berjalan di atas kebaikan, sembunyi. Antum menjadi donatur, sembunyi. Gak mesti ada orang yang tahu. Antum datang ke seorang ustadz, ustadz buat daurah ustadz. Ini ada umrah gratis 3 orang dari ana. Gak perlu orang tahu. Latih diri kita seperti itu, Pak. Dan ada beberapa yang seperti itu, Masya Allah. Dia kaya, dia punya rezeki. Dia bilang, fulan buat daurah. Nanti hadiahnya sekian juta. Hadiahnya ini, hadiahnya ini. Hanya dari 1 orang atau 2 orang. Dan dia gak pengen diketahui namanya. Ini orang yang kenal kepada Allah, Pak. Ini orang yang sedang berjalan hatinya menuju Allah. Dan di situ dia ada kebahagiaan tersendiri. Ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kita belajar tentang kehidupan salaf, termasuk juga bagaimana mereka itu beramal sembunyi-sembunyi. Karena di masa sekarang ya, orang terlalu mempublish semua kehidupannya, Pak. Sampai ustadz, semua kehidupannya kita tahu. Dia lagi masang sepatu, kita tahu. Bannya lagi mogok, kita tahu. Tidak faedah, Pak. Apa ada ulama yang seperti itu? Tidak ada. Ini contoh aja. Dai ya dai, artis ya artis. Itu 2 hal yang berbeda loh. Nah ini kita harus belajar untuk terus memperbarui niat ya. Karena menonjolkan diri itu, di situ ada was-was syaitan. Walaupun kita nggak mengatakan dia pasti ria, tidak ya. Tapi kalau ulama salaf dulu saja dengan ilmu yang lebih jauh daripada kita, hebat ilmu mereka, ketakutan mereka kepada ria, ujub, sum'ah luar biasa, Pak. Ilmu kita berapa, Pak? Nggak ada sekukunya ulama ilmu kita itu. Tapi rasa kita kayak ikhlas terus. Ini perlu diperhatikan dengan baik ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pertanyaannya, apakah niat bisa ditambah dengan niat lainnya? Contoh, niat ikut kajian, tapi sambil berdagang untuk mendapatkan penghasilan. Masya Allah. Gimana nih Pak? Wahai para pedagang, gimana nih? Niat ini urusan antum dengan Allah. Urusan antum dengan Allah. Antum datang ke sini, antum gak bawa dagangan, tapi niat antum bukan untuk Allah, rusak juga. Rusak juga. Daripada di rumah, tidak ada kerjaan, jumpa teman lah di masjid. Tidak dapat dia keutamaan. Walaupun dia gak dagang. Jadi maksud saya seorang kalau dia sambil dia berdagang misalnya, yang ingin saya katakan, dia harus niat pertamanya itu harus lillah. Itu niat yang paling tinggi harus dia tanamkan. Ini sama seperti kita beribadah, beramal soleh. Ya. Niat kita sedekah apa? Niat kita sedekah selamat dari api neraka. Bukan supaya jadi orang kaya, bukan. Tapi bolehkah kita berniat sedekah supaya ibu kita sembuh? Boleh. Kita niat sedekah supaya rezeki kita lancar? Boleh. Tapi niat yang paling utama Allah dan surganya. Itu yang paling tinggi. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah dari biji kurma. Niat utamanya adalah Allah dan surganya. Itu niat yang paling tinggi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya. Berarti niat yang paling utama beribadah, ingin jumpa dengan Allah, ingin melihat wajah Allah. Itu niat yang paling pertama. Adapun niat yang kedua, ketiga, keempat, selama Allah tidak mengharamkan, maka hukum asalnya tidak mengapa. Tapi jangan sampai terbalik.
Awal niatnya datang kajian sambil dagang. Oh ternyata dagangannya laris di masjid itu Pak. Besok niatnya berubah, berganti dagang, kemudian sekalian kajian. Nah ini rusak juga nih. Jadi saya tidak melarang ya, tapi antum perbarui niat terus. Siapapun bisa terjatuh kepada niat-niat yang salah, tapi kita berusaha untuk memperbarui niat kita. Kita juga nggak boleh masuk ke hatinya manusia, kita nggak boleh ya. Seperti Usamah bin Zaid, dia membunuh seorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan secara manusiawi wajar Usamah bunuh. Secara ilmu manusia. Tadinya dia mau bunuh kita, tiba-tiba waktu kita mau tikam dia mengucap syahadat. Wah ini main-main ini, bunuh. Wajar Usamah melakukan. Tapi ini masalah agama. Ini masalah tauhid. Ketika Nabi dengar kabarnya, Nabi marah sama Usamah. Apakah engkau telah membelah dadanya ya Usamah? Engkau tahu dari mana isi hati dia mengucapkan syahadat? Karena takut pedangmu, tahu dari mana? Nah ini juga kita harus hati-hati. Kita memperingatkan manusia, tapi kita tidak menghakimi manusia. Ustaz, bagaimana dengan niat menikah? Sembunyi-sembunyi, Masya Allah. Wah ini mencurigakan ini. Apakah boleh juga? Gimana jawabannya Pak? Jamaah ya. Ibadah itu ada yang memang harus diumumkan. Salah satu nikah. Ya atau tidak? Nikah. Kata Nabi, umumkan pernikahan walau dengan menyembelih 1 kambing lah. Ada ibadah yang memang syiarnya diumumkan. Ustadz, kata Ustadz, ibadah sembunyi-sembunyi. Saya berhenti jadi muazin Ustadz. Azan harus didengar orang kan gitu. Kata Ustadz, ibadah harus sembunyi-sembunyi. Saya nggak mau berjamaah ke masjid lagi 5 waktu. Nah, ini juga salah. Ibadah yang sembunyi-sembunyi bisa sembunyikan. Selama ibadah itu bisa disembunyikan, sembunyikan. Tapi kalau ibadah yang sifatnya harus disiarkan, maka disiarkan. Justru kalau sembunyi-sembunyi mencurigakan ini. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, ciri-ciri kesesatan berdakwah dalam lingkup tertentu, rahasia. Itu biasanya ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi dakwah itu sembunyi-sembunyi, Pak. Di masa sekarang udah nggak ada, semua boleh dengar. Karena al-haq yang disampaikan. Tapi kalau sudah sembunyi-sembunyi, nah ini mencurigakan. Jadi nikah harus diumumkan ya. Walaupun tidak harus izin, tidak harus izin. Ingat ibu-ibu, tidak harus izin. Ustaz, mana yang lebih utama antara istighfar dengan salawat di saat kita benar-benar sangat butuh pertolongan dari Allah? Al-Imam Ibnul Qayyim ketika ditanya dengan masalah-masalah seperti ini dalam kitab-kitab beliau, ya, seperti kitab Ad-Da'wa Dawa, ya, mana yang lebih afdal ini dengan ini, beliau mengatakan yang paling afdal engkau mampu mengerjakan kedua-duanya. Ini kan mudah. Mana lebih afdal, istighfar atau salawat? Tinggal antum bagi waktu. Ada waktu antum istighfar, astagfirullah. Ada waktu antum bersalawat. Jangan kayak pelaku bid'ah ya. Semua dikhususkan. Semua dikhususkan. Amal yang tidak Nabi khususkan, dia khususkan. Nabi saja melarang kita, tidak boleh kita mengkhususkan sholat malam, tahajud di malam Jumat, tidak boleh. Antum tidak pernah tahajud, tiba-tiba gara-gara malam Jumat antum tahajud, bid'ah, tidak boleh. Kecuali sudah terbiasa berjalan. Itu Nabi sebutkan, berarti tidak boleh mengkhususkan sebuah ibadah yang Nabi tidak khususkan. Makanya menggabungkan keduanya itu yang paling afdol. Karena bisa digabungkan. Kecuali nggak bisa digabungkan. Contoh, pertanyaannya, Ustadz, mana yang lebih afdol? Jawab azan atau baca Quran? Mana jawabannya? Jawab azan. Kenapa? Karena waktunya berbatas. Utamakan yang waktunya berbatas. Adapun baca Quran dimanapun kita bisa baca, kapanpun bisa kita baca.
Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini jemaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi sebagai orang-orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, mutamassikin bil kitabi was sunnah, orang-orang yang dinilai oleh Allah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi sahabah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.